Informasi disediakan oleh JTWC. Kecepatan dan kategorisasi angin mungkin berbeda dari yang dilaporkan oleh Badan Meteorologi setempat. 19S terletak 222 km timur tenggara Nacala, Mozambik, dan telah bergerak ke arah timur dengan kecepatan 4 km per jam, 2 knot, selama 6 jam terakhir. Tinggi gelombang signifikan maksimum adalah 4,6 meter, 15 kaki. Badai 19S diperkirakan akan bergerak perlahan ke arah timur tenggara hingga mencapai daratan di Madagaskar setelah 24 jam. 19S tertanam dalam lingkungan pengarah yang saling bersaing, yang dicirikan oleh punggung bukit dekat Khatulistiwa di timur laut, punggung bukit subtropis lapisan dalam yang berpusat di Afrika Selatan, dan palung yang berpusat di Tenggara. Saat 19S mengintensif dengan cepat di selat Mozambik, aliran gradien antara badai dan punggung bukit dekat Khatulistiwa akan menguat dan memungkinkan punggung bukit dekat Khatulistiwa untuk mengambil alih pengaruh pengarahan terhadap 195 mulai sekitar 24 jam lagi. Hal ini juga akan mengakibatkan peningkatan kecepatan lintasan dan menyebabkan 19S bergerak lebih cepat, melintasi Madagaskar. Palung lapisan dalam diperkirakan akan menghilang dalam 36 hingga 48 jam. Memungkinkan punggung bukit di dekat Khatulistiwa untuk terbentuk dan meluas lebih jauh ke arah tenggara. Dalam waktu sekitar 2 hari, punggung bukit dekat Khatulistiwa akan bergabung dengan punggung bukit subtropis yang sedang terbentuk dan saat ini terletak jauh di tenggara 19S. Menciptakan kompleks punggung bukit besar tunggal yang akan menyebabkan 19S bergerak ke arah tenggara selama 5 hari ke depan. Mengenai intensitasnya, 19S diperkirakan akan berada di dalam selat Mozambik dan mencapai daratan dengan kecepatan 120 km per jam, 65 knot, atau lebih setelah 24 jam. Medan pegunungan Madagaskar akan menghancurkan lapisan bawah sistem tersebut, menyebabkan pelemahan yang signifikan selama 19S berada di daratan. 19S diperkirakan akan muncul kembali di atas perairan dalam 2 hingga 3 hari. Memasuki lingkungan kedua yang sangat menguntungkan di mana diperkirakan akan dengan cepat terkonsolidasi kembali dengan potensi putaran kedua RI. Saat ini, 19S diperkirakan akan terus menguat hingga akhir perkiraan dalam 5 hari ke depan. Panduan lintasan deterministik yang andal menunjukkan kesepakatan yang kuat dalam perakiraan lintasan jangka pendek selama 36 jam ke depan. Dengan penyebaran lintasan dan sepanjang lintasan yang minimal, rentang panduan melebar saat 19S melintasi pegunungan Madagaskar. Sedikit meningkatkan ketidakpastian untuk perakiraan cuaca selama 3 hari ke depan. Semua model sepakat bahwa 19S akan bergerak ke arah tenggara setelah muncul kembali di atas perairan dan mempertahankan jalur ke arah tenggara selama sisa periode perkiraan. Mendukung perkiraan jangka panjang JTWC dengan tingkat kepercayaan sedang. Panduan intensitas menunjukkan kesepakatan yang baik dalam intensifikasi cepat. Tetapi semua model deterministik memprediksi intensitas lebih besar dari 95 km per jam, 50 knot, sebelum mencapai daratan. Model RI adalah satu-satunya panduan yang menggambarkan intensitas puncak di atas 95 km per jam, 50 knot, mencapai setinggi 140 km per jam, 75 knot. Mengingat kondisi yang sangat menguntungkan seperti yang dibahas di atas, perakiraan JTWC menyimpang dari sebagian besar panduan untuk memprediksi RI dan intensitas puncak 120 km per jam, 65 knot, sebelum mencapai daratan. Panduan intensitas juga sejalan dengan pelemahan.
signifikan di Madagaskar dan kemudian penguatan kembali. Akibatnya, perakiraan JTWC ditempatkan dengan tingkat kepercayaan menengah secara keseluruhan. Peringatan nomor 1. Informasi disediakan oleh Pusat Peringatan Topan Gabungan, Joint Typhoon Warning Center, JTWC.